Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Teman-temanku sekalian, sebangsa dan setanah air, mari kita sedikit mengenal negara kita Indonesia yang penuh akan budaya, yang penuh akan sejarah, yang penuh akan cerita dan cinta bersama masyarakat Indonesia. Teman-temanku sekalian, sebangsa dan setanah air, Indonesia terkenal dengan berpancasila dan bermoral. Moral merupakan suatu peraturan yang sangat penting ditegakkan pada suatu masyarakat, karena dapat menjadi suatu rambu-rambu dalam kehidupan serta pelindung bagi lingkungan tersebut. Moral dihasilkan dari perilaku intelektual, emosi, atau hasil berpikir setiap manusia yang pada hakikatnya merupakan aturan dalam kehidupan untuk menghargai dan dapat membedakan tentang benar dan yang salah berlaku dalam suatu masyarakat. Bila orang membicarakan moral seseorang, maka yang dibicarakan ialah kebiasaan, tingkah laku, atau perbuatan orang atau kelompok masyarakat. Moralisasi dimaksudkan usaha menyampaikan ajaran-ajaran moral tersebut, sehingga aturan-aturan, tingkah laku, dan perbuatan yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat untuk dihayati dan dilestarikan oleh anggota masyarakat maupun generasi penerusnya. Maka hal-hal yang dianut dan dijadikan aturan tingkah laku tersebut dinamakan nilai-nilai moral. Itulah moral. Yang selanjutnya, Pancasila. Pancasila kita tahu sebagai dasar falsafah, merupakan moral bangsa yang telah mengikat negara, sekaligus mengandung arti telah menjadi sumber tertib negara, menjadi sumber tertib hukum, serta jiwa seluruh kegiatan dalam segala aspek kehidupan negara maupun bermasyarakat. Pancasila merupakan nilai moral sekaligus mengandung arti sebagai norma. Pancasila sebagai norma terdiri dari 5 norma, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Sila 5 dasar ini yang memiliki unsur bersama sehingga dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai moral mengikat seluruh bangsa Indonesia, karena nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat universal. Teks Pancasila penuh akan nilai moral. Nilai moral yang terdapat di dalamnya terdiri dari moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral kebangsaan, moral demokrasi, serta moral keadilan. Pancasila sebagai suatu sistem yang memiliki unsur-unsur yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari sila yang memiliki ragam makna yang berbeda. Namun, sistem juga memiliki kesatuan yang utuh dan bulat. Sila-sila dalam Pancasila saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Di antaranya Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai fungsi sebagai pedoman di dalam berbangsa dan bernegara, juga sebagai moral bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara. Unsur-unsur Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Contoh unsur-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Adalah prinsip yang berisikan tuntutan untuk bersesuai dengan hakikat Tuhan, yang dibuktikan dengan adanya kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia sepanjang sejarah
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakikat manusia yang sudah terdapat dalam diri bangsa Indonesia sejak dahulu, yang dapat ditinjau dari unsur kemanusiaan yang adil dan beradab dari satu generasi ke generasi lainnya yang tidak terputus-putus. Yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana prinsip persatuan Indonesia yang berisikan tuntutan untuk bersesuai dengan hakikat satu, yang mengandung makna bahwa persatuan tetap hidup berbagai bentuk, baik bersifat lokal maupun bersifat nasional. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini adalah prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakikat rakyat, yang mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia terkenal dengan kehidupan yang rukun dan saling tolong-menolong. Inilah sila keempat, gotong royong, saling tolong-menolong dan rukun akan warga dan tetangga. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakikat adil, yang mengandung makna bahwa unsur sosial lebih menonjol dari unsur individu. Menanamkan nilai Pancasila haruslah dilakukan kepada para penerus kita, para generasi kita. Mereka harus dididik kepada seluruh peserta didik melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarga negaraan. Itulah Pancasila dan moral, suatu peraturan yang sangat penting, menjadikan rambu-rambu dalam kehidupan dan pelindung bagi masyarakat seluruh Indonesia yang kita cinta. Begitu juga dengan Pancasila harus ditanamkan kepada kita semua. Maka dengan ini semua, moral dan Pancasila akan menjadikan kita manusia yang berkualitas. Lantas seperti apa manusia yang berkualitas ini, yang disesuaikan dengan moral bangsa dan negara, yang disesuaikan dengan norma nilai-nilai Pancasila yang diajarkan oleh negara kita, yang diajarkan oleh bangsa kita, Indonesia yang kita cintai. Mari kita dengarkan kelanjutan dari moral dan Pancasila menjadikan manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas sejatinya diperlukan untuk pembangunan bangsa yang akan datang. Terbentuknya manusia yang berkualitas membutuhkan proses tidak dapat dengan serta-merta diwujudkan. Hal ini perlu bimbingan dan pengasuhan dari mulai sejak usia dini. Dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas, salah satunya bisa melalui pendidikan. Dan sekolah merupakan tempat kedua membangun kualitas diri dari anak setelah lingkungan keluarga. Nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok dalam berpikir dan berbuat. Dalam hal ini mengharuskan bangsa Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku baik dalam berperilaku hidup dalam masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nilai-nilai Pancasila meliputi yang pertama adalah nilai dasar yang berupa nilai yang tetap dan tidak dapat berubah, yang rumusannya terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang sekaligus merupakan hakikat Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental merupakan arah kebijakan strategi
sarana, dan upaya yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman. Yang terakhir, nilai psikis adalah nilai yang dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kehidupan konkret. Nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan pada anak terutama sejak usia dini. Salah satu bidang yang harus ada dalam pendidikan nilai moral adalah penanaman nilai moral nasionalisme. Seperti yang diketahui bahwa di era globalisasi ini, wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk diberikan kepada anak. Dengan diberikannya wawasan kebangsaan, diharapkan anak-anak yang akan tumbuh nanti jadi generasi penerus bangsa akan cinta tanah air dan juga cinta dengan bangsanya. Sebaliknya, jika anak-anak tidak dibekali dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan yang kuat, di masa mendatang akan sangat rentan dijajah oleh berbagai hal dari luar. Penjajahan ini diantaranya budaya, tingkah laku, dan lain sebagainya. Memberikan suatu pengetahuan tambahan tentang nilai-nilai Pancasila yang memudar di era globalisasi dan teknologi seperti sekarang. Penyuluhan diadakan sebagai sebuah langkah preventif untuk mengatasi masalah-masalah antisosial yang timbul baik di kalangan sekolah maupun masyarakat. Mengingat saat ini banyak sekali terjadi kasus-kasus yang menimpa guru seperti kekerasan yang dilakukan siswa terhadap gurunya di kota-kota besar dan contoh kasus lainnya. Pendidikan moral sangatlah urgent baik dalam pendidikan formal maupun non-formal, baik yang ditempuh dalam pengawasan sekaligus pembelajaran dari keluarga, agamawan, pihak akademisi, dan tokoh masyarakat. Pendidikan moral sangatlah penting bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang saat ini sedang mengalami patologi sosial yang amat kronis. Bahkan sebagian besar pelajar dan masyarakat kita yang mulai melupakan peradaban esenisasi atau ketimuran yang beradab, santun, dan beragama. Pendidikan moralitas dan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila sangatlah tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan, sikap, dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana anak akan sangat membutuhkan bimbingan dari orang lain, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut.